Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali daras hadis kitab Riyadhus Shalihin, masih berkenaan dengan tema taubat. Dalam kesempatan sebelumnya saya sudah sedikit menjelaskan bahwa taubat itu artinya adalah kembali. Maksudnya adalah kita kembali kepada Allah, kembali kepada zat yang sudah menciptakan kita, dan atau kita kembali memenuhi apa yang menjadi tujuan dari kita diciptakan oleh Allah, yang tiada lain adalah agar kita menjadi hamba Allah dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, taubat ini artinya bahwa erat kaitannya dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan. Artinya perbuatan yang melanggar, perbuatan yang tidak sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan ya, kita seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mendirikan sholat dengan dawam, dengan rutin, dengan baik, dengan khusyuk. Tapi satu waktu ternyata kita meninggalkan sholat. Karena apa? Misalkan karena kelalaian, karena kemalasan, ya, karena memang kesengajaan, maka itu artinya kita sudah melakukan perbuatan dosa. Kita sudah melanggar apa yang seharusnya kita hindarkan. Maka dalam keadaan demikian perlu kiranya kita untuk melakukan pertobatan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain, misalkan kita diperintahkan agar bisa berbuat baik kepada keluarga. Seorang suami kepada istrinya, dia harus berbuat baik, melakukan memperlihatkan sikap yang lemah lembut, tidak berlaku kasar, tidak berkata kasar kepada istrinya. Pun demikian dengan seorang istri kepada seorang suami. Dia juga perlu wajib untuk memperlihatkan ketaatan. Dia perlu untuk bersikap ramah, lemah lembut kepada suami, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Nah, kalau misalkan baik istri maupun suami ini justru bukannya berlaku kasih sayang tetapi justru berlaku kasar, istri misalkan tidak mau taat kepada suami, kemudian suami berbuat kasar kepada istrinya, maka di situ artinya bahwa kita melakukan perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan. Kita melakukan perbuatan yang mengundang marah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dalam kondisi demikian perlu bagi kita untuk melakukan pertobatan. Artinya kita hendaknya ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu tidak pernah memberikan perintah agar kita melakukan yang demikian gitu. Justru yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita adalah sebaliknya, yaitu agar kita berlaku baik kepada apakah suami kepada istrinya dan keluarganya ataupun istri kepada suami dan keluarganya. Jadi taubat itu erat kaitannya dengan ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung taubat ini dengan didahului dengan istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan beristighfarlah kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Dari ayat ini kita melihat bahwa kata taubat itu didahului dengan istighfar. Taubat yang kita ingin lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan ayat ini hendaknya didahului dengan istighfar. Apa itu istighfar? Tentu yang pertama yang kita pahami dari istighfar itu adalah kita mengucapkan ucapan astagfirullahalazim, kan? Jadi kita mengucapkan bahwa aku memohon istighfar kepada Allah, zat yang maha agung artinya. Tetapi tentu
perlu kita pahami bahwa istighfar itu bukan hanya kita berucap astagfirullahalazim saja, tetapi justru kita perlu memahami hal tersebut secara lebih luas lagi. Istighfar setidaknya yang bisa kita pahami ada 3 makna. Yang pertama adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Kita memohon Allah Subhanahu wa taala memaafkan atas segala perbuatan, yaitu perbuatan-perbuatan buruk kita. Maka ketika seseorang muslim atau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan pelanggaran-pelanggaran, dosa, kesalahan-kesalahan yang bisa mengundang marah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu beristighfar. Dalam makna yang pertama adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna istighfar yang kedua adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari segala macam akibat atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Kita tahu bahwa di dunia ini kan berlaku yang namanya hukum sebab akibat. Ya. Tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Dan ketika ada sebab, pasti ada akibatnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika siang hari, matahari terang benderang, kemudian pintu rumah kita, jendela rumah kita buka, maka sebagai akibatnya adalah rumah kita akan terang. Cahaya matahari akan masuk ke dalamnya. Tetapi kalau sebaliknya di siang hari, matahari sedang terik, tetapi kita menutup pintu rumah rapat-rapat, jendela rumah kita tutup rapat-rapat, gordennya pun kita tutup rapat-rapat, maka sebagai akibatnya adalah cahaya matahari tidak akan menyinari, tidak akan menerangi rumah kita. Kemudian contoh yang lain, ya, ketika kita memakan cabai, ya, cabai itu kan rasanya pedas gitu kan. Kita memakan cabai 1, kemudian kita memakan cabai 2 biji, 3 biji, 4 biji, dan seterusnya, maka pasti kita akan mendapatkan akibatnya. Contoh adalah sakit perut misalkan. Ya, ini adalah akibat ketika kita memakan cabai yang berlebihan gitu. Jadi kita mendapatkan akibatnya. Contoh yang lain adalah misalkan ketika ada api sedang menyala, ya, kemudian kita masukkan tangan kita, maka pasti kita akan merasakan panas di dalamnya. Jadi ini adalah hukum sebab akibat yang bekerja di dalam kehidupan kita. Begitupun ketika ada seorang muslim, seorang hamba Allah atau siapapun melakukan perbuatan buruk, ya, perbuatan melanggar, maka pasti ada akibat yang dia akan dapatkan. Nah, arti istighfar yang kedua itu adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindarkan kita dari akibat atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Kalau misalkan seorang muslim misalkan melakukan pencurian, ya, mencuri, mengambil barang orang lain yang bukan haknya, maka tentu ada akibatnya kan. Nah, akibat-akibat itulah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dihindarkan olehnya. Itu adalah makna istighfar yang kedua. Kemudian yang ketiga, makna istighfar itu adalah kita juga memohon kepada Allah agar di kemudian hari, di hari-hari mendatang, Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, Allah menghindarkan kita dari segala macam dorongan hawa nafsu, dari segala macam pikiran-pikiran kotor, ya, yang itu bisa mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan dosa gitu. Ya, manusia ini kan, kita ini istilahnya orang yang penuh dengan kelemahan kan, punya banyak kekurangan. Ya, bahkan terkadang hawa nafsu kita ini sedemikian rupa menggebu sehingga kita tergelincir ke dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar atau perbuatan-perbuatan dosa. Nah, istighfar di situ artinya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di kemudian hari, di hari-hari yang berikutnya, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, kita dihindarkan dari segala macam
racun-racun yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ya, sehingga kita terjaga tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk lagi. Nah, jadi kembali lagi kepada ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan istighfar, ya. Artinya kita memohon kepada Allah taala agar Allah mengampuni, agar Allah menghindarkan kita dari akibat buruk, dan agar Allah menjaga kita di kemudian hari sehingga kita tidak melakukan perbuatan buruk lagi. Nah, barulah setelah itu kita melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permisalannya adalah seseorang yang melakukan dosa itu kan permisalannya adalah seperti orang sakit gitu. Jadi seorang yang sakit ketika dia ingin melakukan aktivitas seperti sedia kala, tentu yang paling pertama yang harus dilakukan adalah sembuh dulu gitu. Bagaimana cara sembuhnya itu? Ya bisa dengan minum obat kan. Kemudian kita makan makanan yang bergizi untuk menambah kekuatan. Minum suplemen, minum vitamin yang banyak. Ya. Barulah ketika kita sudah mulai sembuh, kita sudah ada kekuatan, kita sudah bisa berdiri dengan baik, kita bisa selanjutnya melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, sama dengan kerohanian juga kan. Orang yang melakukan dosa artinya dia sedang sakit. Ketika dia ingin bertaubat, taubat itu artinya adalah seperti orang yang sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri gitu. Nah, sampai seorang hamba Allah Ta'ala bisa berdiri di atas kaki sendiri, dia harus sehat dulu. Dia harus sembuh dulu dari sakitnya. Bagaimana sembuh dari sakitnya itu? Yaitu dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi istighfar itu adalah obat. Istighfar itu adalah penawar dari segala macam racun yang ada di dalam rohani kita, yang ada di dalam diri kita. Barulah ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan rohani, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan di dalam diri kita, maka kita bisa melakukan pertobatan-pertobatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan berbagai amal ibadah, ya, amalan-amalan soleh kan. Jadi pertobatan itu artinya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, kemudian melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah-ibadah, melakukan amal-amalan soleh kan gitu kan, melakukan pengkhidmatan bagi sesama. Inilah merupakan bagian dari pertaubatan itu. Tetapi pertaubatan juga ya, karena sekali lagi manusia itu, kita ini kan banyak sekali kelemahan. Maka agar kita dalam masa pertaubatan itu, dalam masa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak melenceng lagi, ya. Maka kita perlu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar kita dijaga dari jalan pertobatan itu. Ya. Jadi ketika kita kembali kepada Allah taala, agar kita tidak melenceng lagi jauh dari jalan utama, maka kita masih perlu kepada Allah pertolongan, penjagaan. Dengan cara apa? Kembali lagi, tetap saja dengan cara banyak beristighfar kepada Allah. Agar Allah menutupi segala kelemahan kita, agar Allah menjaga kita dari segala macam dorongan-dorongan hawa nafsu, sehingga kita teguh di dalam jalan pertobatan itu. Nah, jadi inilah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Allah sangat mengetahui bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang memiliki banyak sekali kelemahan, kekurangan, ya, bahkan tidak sedikit dosa yang sudah kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar bagi kita pintu taubat. Di dalam hadis ada dikatakan bahwa Allah membuka pintu taubat bagi siapapun, seorang hamba yang melakukan dosa di siang hari, maka Allah membuka pintu taubat di malam hari. Seorang hamba yang melakukan dosa di malam hari, maka Allah membuka pintu taubat di siang hari. Sampai perlakuan tersebut Allah lakukan hingga matahari terbit dari barat. Kita tahu bahwa matahari terbit ya dari timur kan. Tapi artinya bahwa
ketika Allah menyatakan matahari terbit dari barat, ya Allah tetap membuka pintu taubat itu lebar-lebar sampai kapanpun gitu. Kalau kita mau artikan misalkan terbit dari barat itu artinya adalah kehancuran, kiamat gitu kan, maka itu artinya bahwa Allah terus membuka pintu pertobatan sampai kehancuran alam semesta. Ya. Atau misalkan kalau kita mau artikan, di dalam hadis juga ada dikatakan oleh Yang Mulia Hadrat Rasulullah SAW bahwa Allah membuka pintu taubat itu sampai seseorang nyawanya itu hingga di tenggorokannya. Artinya bahwa seseorang yang sampai sakratul maut pun, ya, padahal sebelumnya itu kehidupannya penuh dengan dosa-dosa, tetapi ketika sampai dia sakratul maut, dia hendak meninggal dunia lah, katakanlah demikian, maka ketika dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Allah masih membuka lebar-lebar taubat bagi dia. Ada juga di dalam hadis Yang Mulia Hadrat Rasulullah SAW, beliau pernah memberikan gambaran bahwa katanya ada seorang laki-laki, dia ini seorang pembunuh lah ya, katakan demikian. Dia membunuh sebanyak 99 nyawa orang. Kemudian di dalam hatinya itu mungkin timbul ada keinginan untuk berubah, sehingga dia mencarilah alim ulama atau orang-orang yang bisa dimintai nasihatnya. Kemudian sampailah dia kepada seorang rahib, pendeta Bani Israel. Bertanyalah si laki-laki ini kepada rahib itu, "Wahai rahib," katanya, "saya sudah membunuh orang 99. Apakah saya bisa bertobat?" Kemudian rahib ini menjawab bahwa tidak, katanya. Nah, ketika si laki-laki ini mendengar jawaban tidak dari rahib itu, padahal di dalam dirinya ini akan ada keinginan untuk berubah, justru akhirnya dia marah dan dia bunuh si rahib itu. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang-orang, "Apakah ada orang alim di muka bumi ini? Saya ingin datang kepadanya." Ditunjukilah bahwa ada seorang alim itu. Dia datang ke seorang alim itu dan bertanya yang sama seperti tadi. "Saya sudah membunuh orang 100 orang," katanya. "Apakah saya bisa bertobat?" Kemudian si orang alim ini mengatakan, "Ya." Jadi berbeda dengan seorang rahib tadi kan yang menjawab tidak. Alim yang sekarang ini dia mengatakan ya. Tidak ada orang yang bisa menghalangi seseorang untuk bertaubat. "Kamu datanglah ke kota Anu," katanya, sambil menunjukkan ciri-ciri kotanya itu. "Di sana itu ada banyak orang yang beribadah kepada Allah. Kamu ikutlah dengan orang-orang sana, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tinggalkanlah kota asalmu," katanya. Karena kota asalmu itu kota yang jelek. Artinya memberikan pengaruh dampak yang buruk bagi dia kan. Maka harus tinggalkan itu. Kemudian si laki-laki ini mengikuti nasihat dari seorang alim itu. Pergilah dia ke kota tujuan. Tetapi belum sampai di kota tujuan, di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Kemudian ketika meninggal dunia, datanglah 2 malaikat, ya. Jadi yang satu adalah malaikat rahmat dan yang satu adalah malaikat azab. Dua-duanya berselisih, ya. Berselisih, saling ingin mengambil roh dari si laki-laki ini. Mana yang paling berhak, apakah malaikat rahmat atau malaikat azab gitu. Malaikat rahmat beralasan bahwa si laki-laki ini dia sedang melakukan perjalanan pertobatan ke kota yang dituju gitu kan. Kemudian malaikat azab mengatakan, tidak, katanya. Si laki-laki ini dia selama hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan baik, maka saya yang lebih berhak untuk mengambil rohnya. Berselisih kan 2 malaikat ini ceritanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat lainnya menyerupai manusia dan datanglah kepada malaikat-malaikat tadi dan mengatakan, "Ukurlah oleh kalian," katanya. "Lebih dekat mana laki-laki ini? Apakah dia lebih dekat ke kota yang dituju atau dia lebih dekat ke kota asalnya yang sebelumnya?" Kemudian diukurlah. Ternyata
si laki-laki ini dia lebih dekat kepada kota yang dituju. Maka malaikat rahmat yang mengambil dari ruh dari laki-laki tadi. Artinya di sini dari hadis ini Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sedemikian rupa memberikan kesempatan pertaubatan bagi siapapun, termasuk orang yang sebelumnya adalah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berat sekalipun. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesempatan pertaubatan, memberikan ampunan bagi mereka-mereka. Ya. Jadi artinya ini adalah apa istilahnya ya? Kesempatan bagi kita. Ya. Bahwa Allah adalah begitu baiknya kepada kita, maka kita perlu untuk mengambil kesempatan terhadap segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat di dalam surah Al-Fatihah kan. Jadi saking baiknya Allah Subhanahu wa taala atau saking pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Fatihah itu kita dapatkan ada 4 sifat utama Allah taala kan. Yang pertama adalah Rabbul Alamin, kemudian yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim, dan yang keempat Malik Yaumiddin. Dari keempat sifat ini begitu kentara sebetulnya sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rabbul Alamin. Rabbul Alamin ini penzahiran atau penampakan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan semuanya. Kemudian selain dari itu Allah menyediakan sarana prasarana bagi semuanya. Allah juga menjaga bagi semuanya, ya. Ini adalah penzahiran, penampakan dari sifat Rabbul Alamin. Jadi Tuhan sekalian alam. Kemudian sifat yang kedua adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah Allah Maha Pengasih. Allah memberikan kasihnya, Allah memberikan karunia-Nya bagi siapapun tanpa pandang bulu apakah dia mau beriman kepada Allah, apakah dia tidak mau beriman kepada Allah, semuanya dapat, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh adalah udara. Allah memberikan udara kan tidak tidak pandang bulu. Oh ini orang yang tidak mau beriman, maka saya tidak kasih udara bagi dia. Sedangkan dia orang beriman, maka saya kasih udara, kan tidak demikian. Allah melihat oh ini dia orang kafir, maka dia janganlah mendapatkan matahari. Tapi dia orang beriman, maka dia perlu atau dia berhak untuk mendapatkan matahari. Kan tidak demikian. Jadi ini merupakan penzahiran dari sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan bagi siapapun makhluk yang diciptakan oleh Allah taala tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga, sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim pun adalah penampakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih khusus lagi, yaitu bagi mereka-mereka yang benar-benar mau taat kepada Allah. Mau beriman, mau taat, mau menjadi hamba Allah taala yang sejati, maka Allah ketika seorang hamba melakukan yang demikian, Allah curahkan kasih sayang yang lebih besar lagi, yang lebih khusus lagi bagi mereka. Nah ini kita lihat bahwa dari 4 sifat ini 3 sudah memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Kemudian yang keempat Malik. Malik itu yang memiliki kan. Jadi apa yang ada di alam semesta ini ya memang kepunyaan Allah taala. Allah yang memiliki semuanya gitu. Ketika Allah memiliki semuanya, maka Allah berhak untuk memperlakukan semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah mau kasih karunia, atau Allah mau kasih hukuman karena orang tersebut misalkan melakukan pelanggaran, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk memperlakukan setiap hambanya sesuai dengan perbuatan dari hambanya itu. Dan ketika seorang hamba melakukan perbuatan baik, Allah pasti berikan kepada dia ganjarannya. Ketika ada seorang hamba melakukan perbuatan yang sebaliknya, pelanggaran, dosa misalkan, maka Allah Ta'ala pun akan mintai pertanggungjawaban dan memberikan hukuman kepada mereka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi sekecil apapun perbuatan baik, sekecil zarah sekalipun perbuatan baik yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan sebagai hasilnya, sebagai akibatnya, sebagai ganjarannya.
Dan sebaliknya ketika ada seorang hamba, seorang manusia melakukan satu perbuatan buruk, sekecil apapun itu, sekecil zarah sekalipun, maka Allah akan nampakkan sebagai akibatnya, sebagai hukumannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang hamba tersebut harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat Malik ini adalah memperlihatkan bagaimana Allah kuasa untuk melakukan apapun sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hambanya. Ketika Allah melihat bahwa seorang hamba ini melakukan amal soleh, maka dia akan memberikan ganjaran. Misalkan taruhlah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka dia juga akan mendapatkan semacam konsekuensi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah neraka. Tetapi ya, bagi orang yang mendapatkan karunia surga Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih-Nya kepada mereka. Tetapi bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, dia mendapatkan hukuman berupa neraka, suatu hari nanti pun Allah tetap pasti akan memberikan kasih sayang-Nya kepada mereka. Karena apa? Karena Allah sendiri mengatakan rahmati wasi'at kulla syai'in. Jadi rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Artinya bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu meliputi kehidupan kita ketika di dunia, ya. Kemudian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pun meliputi kehidupan kita ketika misalkan mendapatkan karunia surga. Tetapi karunia Allah Subhanahu wa taala pun itu artinya adalah akan meliputi bagi mereka-mereka yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu hari nanti mereka juga akan mendapatkan karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ketiga sifat tadi sudah jelas bahwa itu memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Tetapi yang keempat pun, meskipun Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik, dia punya hak untuk memperlakukan segala apa yang dimilikinya, tetapi di situ pun masih tergambar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha Penyayang. Zat yang pasti akan memberikan kasih sayangnya kepada siapapun. Kembali lagi kepada taubat, artinya bahwa apalagi kita ketika kita hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat senang gitu kan. Bahkan di dalam satu hadis dikatakan bahwa kegembiraan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi ketika kita kehilangan unta di padang yang luas, kemudian kita mendapatkan unta itu. Jadi kalau kita punya barang yang kita sayangi, ya, tiba-tiba hilang, kita istilahnya kebingungan, kita sedih dan lain-lain. Satu waktu kita dapatkan barang yang kita sayangi itu, maka kita pasti akan gembiranya luar biasa. Nah, kegembiraan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi itu. Melebihi seorang hamba yang mendapatkan kembali barang yang sudah hilang. Jadi ketika ada seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan begitu senangnya kepada hamba tersebut. Ini disampaikan juga oleh Yang Mulia Hadrat Rasulullah SAW. Jadi artinya bahwa kita perlu untuk memanfaatkan karunia ini, kesempatan ini, bahwa Allah membuka lebar-lebar pintu taubatnya bagi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia dan taufiknya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.